Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Amelia Eka Putra Oktavia dengan NIM 20255200054. Di sini saya dari kelas pemrograman A dan saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah saya pelajari di semester ini, yaitu mengenai materi array 1 dan 2 dimensi. Baik, saya akan menjelaskan mengenai materi array. Array merupakan tipe data buatan yang berfungsi agar satu variabel dapat diisi banyak data dengan jenis atau tipe data yang sama. Dalam penyajiannya terdapat array 1 dimensi dan array 2 dimensi. Array 1 dimensi. Variabel yang dideklarasikan menggunakan array 1 dimensi dapat diilustrasikan seperti gerbong kereta api, yaitu memiliki elemen dengan indeks yang dimulai dari 0. Nah, seperti nama variabel array 1 sampai n atau tak terhingga of tipe data. Sebagai contoh, data array 1 sampai 6 of integer. Selanjutnya, kita akan mengisi data secara langsung, di mana kita akan memasukkan angka 5 pada kotak nomor 2 dan memasukkan angka 4 pada kotak nomor 5. Nah, jadi kita akan memasukkan nilai pada indeks ke-1 dan pada indeks ke-4. Bagaimana untuk mengisi array dengan struktur kendali? Nah, di sini sudah ada perulangan for i dari nilai 0 sampai 4. Itu masuk ke indeks AI. Nah, sebagai contohnya yaitu for i diberi nilai 0. Nah, masuk ke indeks A0, yaitu 0 plus 5. Nah, hasilnya yaitu indeks A0 bernilai 5. Setelah itu melakukan increment, for i diberi nilai 1. Masuk ke indeks A1, yaitu i diberi nilai 1 plus 5. Hasil indeks A1 yaitu 6, sampai seterusnya melakukan perulangan sampai ke i ke-4 seperti pada tabel di samping ini. Jadi, output yang dihasilkan dari indeks 1 sampai 5 yaitu 5, 6, 7, 8, 9. Setelah itu, kita masuk dalam operasi array 1 dimensi. Yang pertama yaitu bubble sort atau pengurutan gelembung. Nah, membandingkan data dengan data setelahnya. Apabila data setelahnya lebih kecil atau mengurutkan data dari kecil ke besar, maka kedua data tersebut ditukar posisinya. Seperti pada cara melakukan penukaran pada variabel di sini, yaitu variabel awalnya yaitu CAB. Nah, kita akan melakukan penukaran dan akan melakukan pengurutan dari variabel yang terkecil, yaitu C kita tukar dengan A kita tukar dengan B, dan B kita tukar C. Maka hasilnya yaitu A, B, C. Nah, untuk contoh bubble sort-nya yaitu nilai indeks awal di sini yaitu 72953. Nah, kita akan membandingkan indeks ke-0 dan indeks ke-1. Jika lebih kecil, kita melakukan penukaran. Nah, setelah itu kita bandingkan indeks ke-1 dengan indeks ke-3. Nah, setelah itu melakukan penukaran sampai terakhir dan sudah terurut. Nah, seperti pada gambar di sini, yaitu di mana data yang sudah terurut sudah menjadi 2, 3, 5, 7, 9. Nah, bagaimana jika pengurutannya berjumlah banyak dan lebih dari 5, kita akan melakukan perulangan. Namun sebelum itu, bagaimana teknik dalam menukar nilai atau swapping? Untuk menukar nilai antara dua variabel, kita memerlukan variabel bantuan atau variabel sementara, temporary. Nah, contohnya yaitu variabel X bernilai 3, Y bernilai 8, dan Z bernilai variabel bantuan. Nah, kita akan masukkan angka 3 dari kotak X ini ke kotak Z. Sekarang X masih berisi 3, tapi kita sudah punya cadangan di Z. Y berisi 8. Nah, kita pindahkan isi Y ke dalam X. Kita masukkan angka 8 dari kotak Y ke kotak X. Sekarang X sudah berubah jadi 8, Y masih berisi 8.
Nah, setelah itu kita pindahkan isi Z ke dalam Y. Nah, kita masukkan angka 3 yang tadi disimpan di Z ke dalam kotak Y. Nah, sekarang Y sudah berubah jadi 3. Hasil akhirnya yaitu kotak X sekarang berisi 8, kotak Y sekarang berisi 3. Nah, kenapa harus ada kotak Z? Karena kalau kita langsung pindahkan angka 8 ke Y, nanti akan data itu bisa hilang. Nah, kotak Z ini berfungsi sebagai angka yang tidak akan menghilangkan angka 3 itu, dan saat itu kita akan melakukan perpindahan. Nah, untuk menentukan data yang akan dibandingkan, kita akan membandingkan indeks ke 0 dengan nilai indeks pertama. Setelah itu indeks ke 0 dengan nilai indeks kedua. Nah, setelah itu indeks ke-1 dibandingkan dengan indeks kedua sampai seterusnya, sampai data terurut dari kecil ke besar. Nah, kita masuk ke struktur kendalinya, di mana nilai awal indeksnya itu 72953. Kita akan melakukan pengurutan dengan menggunakan pseudocode, di mana N nilai indeksnya itu 5. Nah, setelah itu kita masuk ke for I, dari I0 to I-2, do masuk ke for J, nilai I plus 1. Setelah itu masuk ke if, untuk melakukan pengecekan apakah nilai indeks ke I ini lebih besar dari nilai indeks ke J. Jika benar, masuk ke temp. Jika salah, langsung ke end if dan melakukan increment sebagai contohnya pada tabel tersebut. Nah, for I diberi nilai 0, masuk ke for J diberi nilai 1, dan masuk ke if melakukan pengecekan apakah nilai indeks ke 0 ini berisi angka 7 lebih besar dari indeks ke 1, beri angka 2 jika benar. Masuk ke temp untuk melakukan swapping atau penukaran selanjutnya dan melakukan increment. For J sekarang menjadi 2. Masuk ke if melakukan pengecekan. Bandingkan nilai indeks ke 0 yaitu 2 dan indeks kedua yaitu 9. Dan ternyata salah, langsung ke end if. Nah, lanjut melakukan increment sampai selesai. Nilai indeks sudah terurut. Selanjutnya masuk ke operasi array satu dimensi yang kedua, di mana di sini yang kedua itu tentang selection sort, mengurutkan data array dari kecil ke besar dengan cara menyeleksi data terkecil untuk ditukar dan diletakkan di elemen array ke 0, kemudian menyeleksi data terkecil kedua untuk ditukar dan diletakkan pada array ke 1, begitu seterusnya sampai data terurut. Nah, dari nilai indeks ke-0 sampai indeks ke-5 di sini, nah pertama kita mencari nilai terkecil untuk melakukan penukaran. Jadi kita akan menukar angka 7 di sini indeks ke-0 dengan angka 1 di indeks ke-4. Nah, setelah itu kita akan menukar angka 5 indeks ke-1 dengan angka 2 indeks ke-3, sampai seterusnya, sampai data sudah terurut dari terkecil ke terbesar. Bagaimana jika data banyak? Tidak mungkin kan kita harus mengurus satu persatu. Jadi solusinya kita akan melakukan perulangan. Perulangan di sini nilai indeks awalnya yaitu 75921 dengan nilai n yaitu 5. Masuk ke for i dari 0 sampai n-2, masuk ke variabel terkecil dari diberi nilai i, masuk ke for j nilai terkecil ditambah 1 to n-1, masuk ke if melakukan perulangan. Dimana jika indeks ke J lebih kecil dari nilai indeks terkecil, maka variabel J masuk ke terkecil. Dan setelah proses di atas sudah selesai, kita akan melakukan teknik sweeping. Sebagai contoh yaitu nilai indeks awal yaitu 75921 dengan n beri nilai 5, masuk ke for i 0 to n-2, dimana i bernilai 0, masuk ke variabel terkecil diberi nilai i yaitu 0, masuk ke for j nilai terkecil 0 ditambah 1 to n-1, masuk ke if melakukan perulangan, dimana jika indeks ke-1 lebih kecil dari nilai indeks ke-0, apakah nilai indeks ke-1 yaitu 5 lebih kecil dari indeks ke-0 yaitu 7? Nah, benar, maka terkecil bernilai 1. For j terkecil plus 1 yaitu 2, masuk ke if apakah indeks kedua yaitu 9 lebih kecil dari indeks ke-1 yaitu 7? Salah, maka terkecil tetap bernilai 1, terus sampai batas akhir dan nanti akan dilakukan temp untuk menukarkan posisinya dan terurut dari terkecil ke terbesar.
Selanjutnya kita masuk ke operasi array satu dimensi yang ketiga, yaitu sequential search, di mana operasi pencarian data array yang paling sederhana menggunakan metode sequential search. Metode ini melakukan pencocokan data yang akan dicari terhadap data array secara satu persatu, mulai dari indeks awal sampai akhir. Nah, ke-4 tidak ada dan ke-9 ada. Kita masuk ke alur pseudocode-nya, di mana for i 0 to n-1 do masuk ke if diberi nilai indeks ke i. Apakah kondisi benar bernilai 1? Apabila tidak, masuk ke if. Jika ketemu bernilai 0, maka mencetak tidak ketemu. Dan jika ketemu 1, maka akan mencetak ketemu. Contoh dimulai dari for i diberi nilai 0, setelah itu masuk ke if mengecek apakah indeks ke 0 dalam indeks ke 0 bernilai 3, jadi ketemu. Nah, bernilai 0, masuk ke if indeks ke 1. Dalam indeks ke 1 bernilai 7, ketemu. Bernilai 0, masuk ke if dengan indeks ke 2 dengan nilai 9, ketemu benar. Bernilai 1, sampai seterusnya. Proses selesai seperti pada tabel tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan array 2 dimensi. Perbedaan array 2 dimensi dengan array 1 dimensi adalah ilustrasinya seperti matriks, dan indeksnya terdapat pada baris dan kolom. Untuk pendeklarasinya array 2 dimensi ini seperti berikut. Nama variabelnya array, banyak baris dan banyak kolom of tipe data. Untuk struktur kendalinya pada array 2 dimensi akan diberi nilai 0, for i 0 to i baris min 1 do. Nah, for j bernilai 0 to kolom min 1. Setelah itu penjumlahan variabel angka dengan 1. Setelah itu dari variabel angka tadi dimasukkan ke data baris dan kolom. Sebagai contohnya yaitu mulai dari for i yaitu 0, masuk ke for j yaitu 0, masuk ke selanjutnya itu angka 0 dijumlah dengan 1. Setelah itu dari hasil angka dimasukkan ke data dengan baris ke 0, kolom ke 0, sampai perulangan ke terakhir, dan untuk prosesnya seperti pada tabel. Selanjutnya kita akan masuk ke operasi array 2 dimensi yang pertama, yaitu tentang penjumlahan matriks. Nah, salah dua matriks itu dapat dijumlah apabila baris dan kolomnya sama. Sebagai contohnya yaitu pada tabel ini ada matriks A, B yang menghasilkan matriks C. Apabila dilakukan proses penjumlahan secara satu persatu, maka dilakukan seperti pada di samping ini. Nah, kita lanjut. Untuk sintaks pseudocode-nya sendiri yaitu dimulai dari for i 0 to i baris min 1 masuk ke for j 0 to j kolom dikurang 1. Contohnya yaitu for i diberi nilai 0, masuk ke for j diberi nilai 0. Setelah itu masuk ke dimana matriks A kolom ke i dan B dengan menjumlahkannya dengan matriks B dengan kolom I baris J, dengan menghasilkan matriks C dengan kolom I baris J. Contohnya yaitu 0, dan akan memproses pada dengan matriks B dengan kolom ke 0, baris ke 0, sehingga menghasilkan nilai matriks C 0 dan baris ke 0. Setelah itu masuk ke for J bernilai 1 akan ada matriks A, di mana kolom ke 0 dan baris ke 1 dijumlahkan dengan matriks B dengan kolom ke 0, baris ke 1, sehingga menghasilkan nilai matriks C dengan kolom ke 0 dan baris ke 1. Begitupun seterusnya sampai mencapai batas akhir seperti pada tabel ini. Kita masuk ke operasi array 2 dimensi. Yang kedua itu tentang perkalian matriks, di mana secara dua matriks itu dapat dikalikan apabila banyak baris matriks pertama sama dengan banyak kolom pada matriks kedua. Nah, untuk matriks pertama yaitu di sini ada A dan matriks kedua B yang dihasilkan dengan matriks C seperti di tabel ini. Nah, bagaimana prosesnya? Dari for i dari 0 to i baris A, setelah itu masuk ke for j dimulai dari J ke 0 to J kolom B minus 1. Selanjutnya variabel dijumlah
variabel jumlah bernilai 0 masuk ke for k di mana diberi nilai 0 sampai kolom A minus 1 masuk ke dalam jumlah di mana matriks A dikalikan dengan matriks B, setelah itu dijumlah dengan nilai variabel jumlah dan hasilnya akan masuk ke variabel jumlah. Apabila batasnya sampai selesai dan for k akan masuk ke hasil dari jumlah, itu dimasukkan ke matriks C pada kolom ke I dan baris C. Nah, dimulai dari for I nilai 0 to I baris A itu masuk ke for J dimulai dari J ke kolom B minus 1. Selanjutnya variabel jumlah bernilai 0 masuk ke for K diberi nilai 0 lalu masuk ke bagian ini di mana melakukan perkalian antara matriks A kolom ke I yaitu 0 baris K yaitu 0 digantikan dengan matriks B kolom K yaitu 0 lalu dijumlah dengan hasil dari jumlah yaitu 0. Setelah itu menyimpan hasil di jumlah dan kita akan melakukan increment for K yaitu 1 masuk ke jumlah karena masih belum mencapai batas akhir yaitu kita akan mengalihkan matriks A kolom ke I yaitu 0 dan kolom K yaitu 1. Nah, dikalikan dengan matriks B kolom K yaitu 1 dan kolom ke J yaitu 0. Setelah itu kita akan menjumlahkan dengan hasil jumlah yaitu dimana tadi menghasilkan matriks A kolom ke 0 baris ke 0 dikali matriks B kolom B baris ke 0 dan melakukan increment. Jadi nilai K sekarang 2 karena sudah mencapai batas akhir masuk ke add for lalu memasukkan jumlah ke matriks C sampai prosesnya selanjutnya sampai seperti pada tabel ini. Di sini saya akan menjelaskan mengenai record. Record itu kelemahan dari variabel yang dideklarasikan menggunakan tipe data array. Adalah beberapa data yang bisa dimasukkan harus memiliki jenis atau tipe yang sama. Hal ini akan menjadi masalah apabila beberapa data yang akan dimasukkan memiliki tipe yang berbeda-beda. Misalkan data mahasiswa yang terdiri dari beberapa tipe yang berbeda-beda seperti NIM. Yaitu NIM ini dengan tipe data integer, nama dengan tipe data string, jenis kelamin dengan tipe data boolean. Nah, ketiga data ini tersebut tidak mungkin dimasukkan ke dalam satu variabel dengan tipe data array karena memiliki tipe yang berbeda, sehingga diperlukan tipe data buatan yang disebut dengan record. Nah, berikut deklarasinya tipe data record, yaitu nama record dengan nama file 1 tipe data 1, nama file 2 tipe data 2, nama file 3 tipe data 3. Nah, nama variabel nama recordnya sebagai contoh untuk menampung beberapa data orang mahasiswa perlu dideklarasikan dengan record seperti berikut. Dengan data mahasiswa diberi record dan NIM bersifat integer, nama bersifat string, jika boolean mahasiswa dengan data mahasiswa. Untuk mengisi data dapat dilakukan dengan sintak berikut. Mahasiswa.NIM yaitu diisi dengan NIM nilai 20215200023 dan itu MHS nama berisi imam. Habis itu MHS JK berisi 1. Sedangkan untuk mencetak dapat dilakukan dengan sintak berikut yaitu write mahasiswa.name, write mahasiswa.nama, write mahasiswa.jk. Untuk latihannya yaitu dalam pembuatan deklarasi record untuk menampung satu data barang di supermarket yang terdiri dari kode barang, jenis barang, nama barang, stok barang, dan harga barang. Sertakan juga sintak untuk mengisi mencetak data barangnya. Yaitu data barangnya record, kode barang bersifat integer, jenis barangnya char, nama barangnya string, stok barangnya integer, harga barangnya itu bersifat integer, barang atau data barang. Untuk mengisi data dapat dilakukan dengan sintak berikut ini. Nah, barang.kd berisi 541717. Seterusnya barang jenis barang yaitu kosmetik.
barang nama barang yaitu dadaran sampai seterusnya, sedangkan untuk mencetak dapat dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu kita write barang, KD barang, write barang, jenis barang, write barang, nama barang, write barang, stok barang. Nah, sama seperti latihan ini juga, yaitu jika diperhatikan dari sintaks di atas hanya dapat digunakan untuk menampung dan menampilkan satu barang dengan beberapa file data, sedangkan untuk menampung beberapa data barang dengan beberapa file perlu dideklarasikan array of record sebagai berikut. Data barang record, KD barang bersifat integer, jenis barang char, nama barangnya bersifat string, stok barangnya integer, nama harganya integer, barang array 1-3 of data barang. Nah, untuk mengisi 3 data barang dapat dilakukan dengan algoritma berikut. For i dimulai dari 0 to i n-1 do. Kita write ketika kode barang ke i atau i bisa i-nya 0. Nah, habis itu write ketika jenis barangnya ke 0, write itu ketika nama barang ke 0, write ketika stok barang ke 0, nah sampai seterusnya sampai N4. Setelah itu, untuk menampilkan semua data barang yang telah dimasukkan dapat dilakukan dengan sintaks seperti ini. For i dimulai dari 0 to i n-1 do. Kita write barang, jenis barang, nama barang, stok barang, harga barang, untuk menampilkan semua datanya. Nah, selanjutnya terkait materi file text. File text sendiri yaitu merupakan kumpulan baiti yang disimpan dalam media menyimpan berisi data karakter SCII yang jumlahnya tidak tertentu, dapat ditambah atau dikurangi jika dibutuhkan. Nah, file text ini memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berisi data karakter SCII. Yang kedua, tiap record boleh memiliki panjang yang bervariasi. Yang ketiga, setiap record diakhiri dengan tanda EOL, end of line. Yang keempat, setiap file diakhiri tanda EOF, end of file. Yang kelima, hanya dapat diakses secara sekuensial berurutan. Yang keenam, isi filenya dapat dilihat oleh perintah DOS, tipe, atau editor teks. Nah, file teksnya untuk menambahkan data ke dalam file teks ini dapat dilakukan dengan tahapan seperti berikut. Yang pertama itu mendeklarasikan variabel file dilakukan dengan sintaks berikut. Nama variabel dan teksnya. Nah, kedua, menghubungkan variabel file dengan nama file dilakukan dengan sintaks berikut, yaitu asdin nama variabelnya sama nama filenya. Yang ketiga, membuat file teks aktif dilakukan dengan sintaks berikut. Write nama variabelnya, habis itu menulis ke dalam file text dilakukan dengan sintaks seperti ini. Write nama variabel, data pertama, data kedua, sampai banyak data. Yang kelima, menutup file text dilakukan dengan sintaks berikut. Close nama variabelnya. Nah, sebagai contohnya itu, contoh membuat file text, hello text, var text, itu kita SD dulu var text-nya dengan hello text, habis itu write var text, habis itu kita menampilkan var text dengan halo ini program pertamaku. Nah, habis itu kita menampilkan var text-nya itu contoh file text-nya. Habis itu file text sudah menampilkan, dan untuk menutupnya yaitu close var text. Nah, untuk membaca isi filenya, itu teks dapat dilakukan dengan urutan proses seperti berikut. Yang pertama, mendeklarasikan variabel file var nama var text. Yang kedua, menghubungkan variabel file dengan nama file asdin nama file nama file. Yang ketiga, membuka variabel file reset. Habis itu yang keempat, membaca isi file untuk menampilkan di layar will not f. Habis itu write, dan menutup close. Mungkin itu saja yang bisa saya
menjelaskan dari materi yang sudah saya pelajari di semester 2 ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.